di lokasi di mana terbakar. Undang-Undang 23 2014, urusan kebakaran itu urusan wajib dari sejumlah urusan. Jadi bukan urusan nomor 2 ini. Jadi kalau Bang Haris bilang nggak ada urusan sama Pemda, ini urusan Pemda. Ya, dan ini pemiliknya pula saya sebut tadi. Lalu yang keempat, urusan Kementerian PUPR karena teknis Pak, yaitu bangunan gedung, karya konstruksi. Tapi ternyata nggak cuma Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri. Puluhan tahun saya belajar kebakaran Pak Karni, ini baru kali ini nih. Kementerian Dalam Negeri mungkin nggak dilihat, karena institusi pemadam kebakaran itu udah Kemendagri. Di daerah itu namanya beda-beda lagi. Yang turunan dari Kemendagri itu. Ada Dinas Kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran, puluhan tahun ngurusin nomenklatur belum beres-beres. Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ada di dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah. Damkarlah di situ institusinya. Jadi supaya tahu dulu kita. Tapi prinsip pemadam kebakaran itu bukan urusan utama Damkar, tapi diurus oleh penghuni dan pemilik lebih dulu. Setelah itu barulah datang yang namanya pemadam kebakaran eksternal. Diukur dalam yang namanya emergency response time. International itu 15 menit. Lalu ada urusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Luput ini. Karena ada urusan Pak Karni RUTR. Ini benar nggak penempatan ruangnya ini? Yang terbakar ini, kawasan ini benar nggak untuk area perkantoran? Jangan-jangan nggak benar. Jadi ada hubungannya dengan tata ruang. Lalu kemudian ada urusan Kepolisian Republik Indonesia. Karena nanti berhubungan dengan penyidikan jika terjadi risiko kebakaran. Tapi saya boleh menyampaikan urusan penyidikan ini, saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Kejaksaan Agung, bukan hanya urusan kepolisian. Harus didampingi oleh ahli yang mengetahui benar kebakaran. Ya, didampingi oleh tim Kejaksaan Agung karena mereka berhuni di situ. Lalu kemudian harus didampingi oleh siapa? Universitas yang steril Pak Karni. Ya, dan praktisi. 5 itu. Jadi kalau kita dengar di TV ada penyidikan, salam hormat kepada teman-teman kepolisian. Tapi urusan kebakaran tidak cukup. Dalam kesempatan di ILC ini mulai terbukalah kita. Lalu yang berikutnya, urusan kebakaran diurus juga sama BNPB. Apa hubungannya? Kebakaran itu risiko. BNPB ngurusin bencana. Jadi beda kata risiko sama bencana. Risiko bisa dicegah, zero accident, kebakaran tuh. Kalau bencana nggak bisa. Makanya di kontrak namanya force majeure atau act of God. Jadi tidak ada zero accident di dalam bencana. Saya tekankan itu, termasuklah pandemi COVID. Namun kebakaran bisa menjadi bencana. Kalau kebakaran satu kota yang namanya conflagration. Jadi itu bencana, maka BNPB terlibat. Sekarang positioning BNPB di mana terhadap kebakaran? Kemana tuh? Nah, kami dari perguruan tinggi, teman-teman ini udah relasi kami bertahun-tahun Pak Karni. Gitu loh. Jadi ini yang pertama baru, ada 6 poin Pak Karni. Supaya membuka dulu kita urusan kebakaran. Tidak sesempit yang kita bayangkan. Ya. Nah saya, mungkin teman-teman Kejaksaan Agung juga baru tahu nih. Atau jangan-jangan Pemda juga baru tahu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip dari berbagai referensi urusan kebakaran menurut peraturan yang ada. Baik itu bangunan gedung, kemudian lingkungan. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah kemudian Undang-Undang 23 2014, apa urusan ini? Karena urusan pemerintahan daerah dikutiplah salah satu urusan wajibnya adalah kebakaran. Lalu kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 mulai mengemukalah ketika terjadi kebakaran di gedung utama Kejaksaan. Karena disebutkan sebagai cagar budaya. SK Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 93 belum masuk itu dalam bangunan gedung, bangunan cagar budaya. Tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2010,
saya boleh menyampaikan kepada kita semua, ini sudah masuk sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Sudah lebih dari 50 tahun, memiliki nilai nasional dan seterusnya. Jadi kalau belum ketemu Pak Kapuspen, maka siapa yang mengusulkan ini? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang diusulkan adalah masyarakat boleh mengusulkan dan pemerintah daerah. Jadi tolonglah, kalau nggak ketemu, harusnya begitu. Lalu SK Gubernur Nomor 475 Tahun 93, dan jangan lupa ini ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Perda Nomor 7 Tahun 2010. Jadi kalau kita bicara kebakaran, aturan hukum dari undang-undang sampai yang di daerah komplit. Nah sekarang saya menghimbau, ini di Jakarta ada kekurangan di situ. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, ini momentum gitu. Kesempatan ini momentum, jangan dilihat, wah susahlah kita, kebakaran, hancurlah barang-barang saya. Kesempatan ke depan bagi Pemda Provinsi DKI Jakarta masih ada the lack of the document. Nah, bagaimana dengan provinsi yang lain? Kalau ILEC ditonton 514 kabupaten kota, mulai besok lengkapilah itu. Nah, yang ketiga, kita ini belum kenal Bang Kani dengan bangunan gedung utama Kejaksaan Agung. Seperti yang Bang Haris tadi bilang, tadi Prof juga bilang, pertanyaan saya sederhana, siapa yang, bahasa saya nih, memerintahkan Jaksa Agung di lantai 2? Kalau itu sudah berumur 50 tahun, lalu lantai 3, lantai 4, lantai 5 semua, kayaknya biasa-biasa aja itu, kayak bangunan gedung biasa. Sementara sudah 50 tahun, terjadi penurunan kualitas elemen struktur bangunan gedung, sehingga bahasa saya adalah, kalau ini sudah 50 tahun, termasuklah itu cagar budaya, maka ada perlakuan khusus terhadap itu. Bahasa akademiknya dengan pendekatan performance base. Untuk fire, performance base fire safety. Biasanya kan tinggi-tinggi tuh langit-langitnya. Emang perlu sprinkler? Nggak mungkin karena rintik-rintik air hujan. Jadi sprinkler di plafon turunlah ke wall type system. Jadi ada penyesuaian. Siapa yang menentukan ini? Harus ahlinya. Nah, itu yang ketiga, kita belum kenal. Yang keempat, data kebakaran di bangunan gedung utama di gedung kejaksaan, saya baru mencatat baru 2. Tanggal 9 Januari 1979, di lantai 2 itu di sayap sebelah kanan. Kemudian 23 November tahun 2003, di lantai 3 sekitar jam 11.50 jam 12 siang. Habis itu tidak ada data. Dan ditemukan tanggal kemarin 22 Agustus. Pertanyaan saya, kalau tidak ada data lagi, nggak boleh. Bangunan gedung harus ada datanya selama masih beroperasional. Undang-undang menyatakan sebelum dibongkar, data itu harus lengkap. Ya, itu yang keempat, Bang. Yang kelima, saya mulai masuk sedikit ke arah teknis. Urusan bangunan gedung itu tidak melulu hanya bicara teknis, tapi adalah administratif. Administratif itu mulai dari mana? Mulai dari penentuan tata ruang, diuruslah itu sama Pemda. Kemudian status kepemilikan, milik siapa ini? Milik pemerintah. Mana statusnya? Lalu IMB, berisilah semua dokumen-dokumen teknis. Desain arsitektur, sipil, struktur, MEP, fire safety, dan lain-lain. Dan jangan lupa Pak, sertifikat layak fungsi. Menurut Undang-Undang 28 2002, ada nggak tuh? Tadi Bang Haris tanya IMB. Data saya ini, menurut aturan yang ada, belum lengkap. Jadi disebutlah ini kegagalan administrasi. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2002. Turunannya ada juga di Perda 7 2010. Supaya kita ngerti. Karena urusan keselamatan bagian dari seluruh persyaratan keandalan bangunan gedung. Keselamatan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan, dan khusus. Bahkan di sini ada aspek keselamatan dan khusus di situ. Nah, urusan teknis, urusan arsitektur, kemudian urusan struktur, mechanical, electrical, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Jadi, secara teknis pun, datanya pun belum lengkap, disebut juga lah ini kegagalan teknis. Apalagi penempatan para penghuni biasa-biasa saja. Yang terakhir, next, kita harus bicara ke depan. Mau bagaimana ini? Bapak Jaksa Agung saat ini berkantor di Badan Diklat Kampus A. Dan ada
teman-teman Jaksa Agung Muda di Badan Diklat Kampus B. Betul ya Pak? Sampai kapan itu? Nah, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman Kejaksaan Agung, apakah di kawasan yang ada sekarang, bikin bangunan gedung baru, atau dengan yang existing, atau di luar itu. Jadi perlu ada perencanaan yang holistik, komprehensif untuk ke depan. Dan ini tidak cuma bicara masih layak atau tidak bangunan yang gedung yang terbakar. Tapi saya yang kedua, sehubungan dengan poin ke-6, saya menyarankan Pak Karni, bagi kita semua, 11 jam terbakar. Sedangkan kami di perguruan tinggi meneliti itu tahan 3-4 jam. Berarti tidak layak lagi bangunan gedung utama ini untuk dihuni sebagai fungsi vital, apalagi tempat Bapak Jaksa Agung. Namun ini ada pengalaman arsitektural ini. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya, kalaupun dipertahankan, diretrofit, maka dialih fungsikan yang sifatnya menurunkan risiko. Namun kembali lagi kepada pemilik, Pak Kan. Siapa ini pemiliknya? Tunggu dulu. Kalau di awal tadi saya lihat dan saya dengar, sedih banget lah teman-teman Kejaksaan Agung ini. Pertanyaan saya, pemiliknya sedih nggak? Harusnya paling sedih itu pemilik. Aduh, rumah saya terbakar. Nah, malam ini nggak ada ya teman-teman Pemda, Pak Karni. Kayaknya perlu. Bagaimana sikap Pemda untuk hal ini? Nggak, maksud saya begini loh, kita bukan cari salah benar, tapi jelas dulu gitu loh. Teman-teman Kejaksaan Agung ini adalah penghuni itu, bukan pemilik, Pak. Gitu loh. Ya, gitu kan Pak Karni.